Salam, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Pandi dalam Jumpa Pagi. Saya berbagi firman Tuhan pagi ini, Kitab Amsal pasal 24 ayat 19 sampai 20. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Saudara, kelemahan terbesar hidup kita adalah kita suka menilai sesuatu, saudara. Membanding-bandingkan sesuatu. Sebenarnya teks ini tidak melarang kita membanding-banding sesuatu, tetapi dalam relasi dengan Allah, saudara, segala keluh kesah kita harus dimulai dari kejujuran, dan kejujuran itu tentang keberadaan kita, bukan dengan orang lain. Saudara masih ingat cerita tentang Raja Daud yang meminta kepada Tuhan untuk membangun bait Allah. Dia duduk di istananya, kemudian dia berpikir, wah, kenapa istanaku begitu megah, sementara rumah Tuhan masih hanya kemah dan tabut. Lalu dia bilang pada Tuhan, Tuhan izinkan saya membangun rumahmu yang indah dan megah. Tetapi kemudian Tuhan menolak itu. Di teks itu dikatakan bahwa nanti anakmu Salomo yang akan membangun rumah sebab tanganmu masih berlumuran darah. Menurut saya bukan hanya itu. Sesungguhnya kelemahan terbesar Daud adalah dia mau membangun bait Allah, tetapi dia membandingkannya dengan istananya yang megah. Ini kesalahan, saudara. Dia jujur mau membangun, tetapi pola perbandingan yang dia pakai itu satu kesalahan. Tuhan tidak mau saudara beriman dengan membanding-bandingkan keberadaan orang lain dengan dirimu. Jangan, saudara. Kenapa? Di sini dikatakan bahwa ada satu hal yang tidak disukai Tuhan dengan orang fasik, yaitu, saudara, yaitu bahwa kefasikan itu adalah kemunafikan, dan kefasikan itu tidak punya masa depan. Saudara, ada potensi dalam diri saya dan saudara ketika kita membandingkan diri dengan orang lain, maka kita juga akan jatuh dalam kesombongan. Membandingkan diri dengan orang lain tentu itu sesuatu yang bisa merusak kualitas iman kita. Memang di Alkitab Nabi Yeremia berkeluh kesah, Naomi juga berkeluh kesah. Tetapi mereka berkeluh kesah tentang kejujuran hidup mereka. Mereka tidak berkeluh kesah tentang perbandingan-perbandingan dengan mengapa yang jahat ini dia sehat, dia kuat, sementara saya yang setia, saya yang ikut Tuhan dengan segala kehendak yang Tuhan mau, kenapa saya menanggung beban berat? Rasul Paulus ingatkan kita. Dia heran bahwa dia bisa menyembuhkan orang. Dia heran bahwa dia punya pengalaman spiritual dengan Tuhan Yesus. Tetapi kenapa masih ada duri dalam daging? Kenapa Tuhan tidak mau mencabut duri dalam daging ini? Saudara, Tuhan tidak mencabut sakit itu. Rasul Paulus ingatkan kita supaya kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Itu cukup. Kefasikan seringkali menggoda kita. Saudara, bayangkan saudara menatap seseorang, kemudian saudara tahu kehidupannya, ibadahnya, dan saudara menjadikan dia sebagai standar iman. Pada saat yang sama, saudara sedang melakukan dosa. Ingat, tidak ada yang benar di mata Tuhan. Saudara dan saya hidup hanya karena kasih karunia Tuhan. Menarik pula dalam teks ini adalah ada batas, saudara. Kefasikan itu pasti punya batas. Jangan iri, jangan marah. Sebab kefasikan konsekuensinya adalah mereka tidak punya masa depan. Ibarat pelita, nyala api orang fasik akan padam, saudara, akan selesai.
Dan karena itu, mari kita taruh seluruh keluh kesah kita dengan kejujuran. Katakan keberadaan kita. Tapi jangan pernah mulai dengan orang lain. Jangan pernah mulai untuk membandingkan orang lain, saudara. Keadaan kita Tuhan lebih tahu. Seluruh hidup kita Tuhan tahu. Katakan itu kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Dia tahu keberadaan kita. Dan karena itu, orang yang benar, saudara. Ingat orang benar. Ketika dia hanya taruh pengharapan kepada Tuhan, masa depan itu ada. Nyala apinya tidak akan pernah padam. Ingat ini, orang fasik kehilangan nilai kehidupan. Tetapi orang benar akan terus bernilai bagi kehidupan. Itu kekal. Mulai pagi ini dengan hati yang berhenti untuk marah dan iri kepada orang yang jahat sekalipun. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajari kami untuk jujur kepadamu dengan seluruh keberadaan kami tanpa penilaian dan membanding-bandingkan dengan orang lain. Amin.